Lebih jauh fahami hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, tahankan sebagian rezekinya hambaku ini kepada fulan, karena kalau kau luaskan, dia tidak akan menyembahku. Dan luaskan rezekinya si fulan, karena kalau kau luaskan, dia malah tambah taat kepadaku. Ini ada saksi bahasan dengan bahasan kita, teman-teman. Saya punya teman dekat di Indonesia. Teman saya ini dari saya masih SMA di Madinah tahun 90. Kebetulan beliau datang bekerja. Sahabat dekat saya jadikan sahabat, bukan mahasiswa tapi beliau kerja pada saat itu. Semenjak itu teman-teman sekalian, sampai terakhir saya ketemu mungkin 2 tahun lalu, saya melihat keadaan dia sama persis seperti dulu. Masih susah hidupnya teman-teman sekalian, susah hidupnya. Rumah ninggal, numpang sama istrinya yang punya rumah. Pendapatan kadang-kadang tenaganya dipakai, kadang-kadang enggak. Pas-pasan semua hidupnya. Tapi makan dia, orang tahu kenapa orang banyak bantu dia, orang kasih makanan, orang kasih duit sebagian. Tapi dia terus terang tidak punya rumah sendiri, tidak punya kendaraan, dan ini sudah bertahun-tahun berjalan. Orang ini teman-teman kalau antum lihat dahinya hitam sekali. Sholat malam gak pernah lewat. Gak pernah lewat sholat duha. Sunnah semua dikerjain. Sholat azan sudah di masjid saat pertama. Ibadahnya luar biasa. Saya terus terang pribadi terus bertanya, kenapa Allah belum bukain rezekinya orang ini? Apa sebabnya? Kenapa kok belum dikasih sama Allah sebagaimana dikasihnya orang-orang soleh yang lain? Orang ini soleh luar biasa. Saya kadang-kadang cemburu lihat ibadahnya. Ternyata teman-teman sekalian, satu waktu saya tabligh akbar di kotanya dia. Turun naik pesawat di satu kota, saya nggak sebutin kotanya untuk menutupi beliau tentunya. Ini cuma pelajaran ibrah. Turun dari pesawat di satu kota besar, naik mobil ke kota itu. Saya sewa mobil, naik ke sana. Tabligh akbar. Selesai tabligh akbar, dia temuin saya, habis itu dia ikut sama saya. Saya mau ikut ke kota yang sebelah. Baiklah, silakan. Waktu itu teman-teman saya sewa mobil Avanza. Dan mobil juga ini bukan mobil baru lah. Jalanlah kami pulang ke sana sekitar 1 jam, 1 jam setengah perjalanan. Di tengah jalan sambil ngobrol-ngobrol, bernostalgia dulu masa di Madinah, ngobrol masalah pengajian, apa segala. Kemudian lewat satu mobil teman-teman, menyelip mobil kami dengan sangat cepat. Dan seperti orang yang ugal-ugalan. Karena cepatnya mobil itu melintasi mobil kami dan tiba-tiba menyelip di depan mobil, sampai supirnya kaget. Dan memang goyang mobil itu pada saat itu. Sebenarnya memang secara akal memancing emosi, gitu kan. Tapi saya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi yang aneh teman-teman, teman saya di belakang, tiba-tiba saya tidak sangka selama puluhan tahun saya bersahabat sama dia, belum pernah saya dengar lisannya mengucapkan seperti itu. Tiba-tiba dia mencaci maki mobil itu, mengucapkan kata-kata yang tidak layaklah untuk seorang ikhwah gitu ya. Kayaknya tidak mungkin keluar dari lisan orang yang sudah paham agama. Tapi dia ucapkan, keluar macam-macam, mencaci maki orang itu. Terus saya balik ke arah orang ini, lalu saya tiba-tiba seperti mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang selama ini di hidup saya. Lebih dari 20 tahun saya bersahabat. Saya selalu bertanya, kenapa orang ini belum dibukain rezekinya? Saya dapat pada saat itu jawabannya teman-teman. Ternyata orang ini Allah Azza wa Jalla sengaja menahan itu semua, tidak diberikan, karena kalau dikasih malah berbahaya orang ini. Ini baru mobil sewa udah bisa caci maki orang. Gimana kalau mobilnya mobil sendiri? Ini kan. Jadi saya berpikir, oh subhanallah, mungkin Allah mau dia tetap dalam ketaatan sehingga disempitkan keadaannya. Padahal tidak pernah berhenti. Saya tahu sendiri antara azan iqamah udah suruh berdoa kepada Allah, ibadahnya luar biasa lah. Tapi begitulah teman-teman sekalian. Allah dengan kemahamurahannya menunda sesuatu itu dengan hikmah yang dia inginkan.